Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, berkat sifat rahmahnya Allah kita masih bisa berkumpul untuk bermajlis ilmu dalam rangka untuk bertolabul ilmi. Anak-anakku yang ibu cintai karena Allah, insya Allah hari ini ibu akan memberikan tips sukses amalan 10 hari terakhir. Sebentar lagi bulan Ramadan akan berakhir. Maka pada saat itu Nabi Muhammad SAW sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kesungguhannya ini tidak terlihat di waktu-waktu yang lain, jadi hanya ada di 10 terakhir bulan Ramadan. Lalu bagaimana cara Nabi mengisi waktunya? Bagaimana cara Nabi menghabiskan waktu malam 10 terakhir itu? Dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW ketika masuk 10 hari terakhir ada 3 hal besar yang dilakukan. Yang pertama adalah beliau mengencangkan tali ikat pinggangnya. Makna kiasan ini menunjukkan bahwa begitu semangatnya beliau dalam beribadah, beritikaf di masjid. Lalu yang kedua, beliau menghidupkan malam-malam di 10 terakhir ini, menghidupkannya dengan sholat, dengan zikir, membaca Al-Quran, muhasabah diri, istighfar, berdoa. Varian-varian ibadah ini beliau kombinasikan di dalamnya di malam-malam 10 terakhir. Jaga waktu siangmu agar waktu malam kita tetap fresh dalam beribadah. Hal besar yang ketiga adalah beliau membangunkan keluarga beliau untuk beribadah. Zainab binti Salamah mengatakan bahwa Nabi Muhammad membangunkan keluarga beliau untuk beribadah. Itulah 3 hal besar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam 10 malam terakhir bulan Ramadan. Lalu, bagaimana agar diri kita bisa sukses di 10 hari Ramadan? Ada beberapa kiat yang dijelaskan oleh para ulama agar kita bisa memaksimalkan hari-hari terakhir kita di bulan Ramadan. Yang pertama, sebelum kita memasuki 10 hari terakhir, perbanyaklah beristighfar, perbanyaklah meminta ampun kepada Allah. Karena khawatir kita memiliki dosa, sehingga dosa yang kita miliki ini menjadikan diri kita untuk malas dalam beribadah. Kenapa demikian? Karena yang membuat kita terjatuh di 10 hari terakhir ini adalah yang membuat kita gagal di 10 terakhir ini, tidak semangat dalam melakukan qiyamul lail, adalah dosa-dosa kita. Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 40, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Kiat kedua adalah kita harus bertawakal kepada Allah. Di detik-detik terakhir menjelang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di sholat kita hendaknya kita sisipkan sebuah doa sebelum salam, membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati, dengan mengharapkan pertolongan dari Allah, dengan bersandar pada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menginginkan mendapatkan husnul khotimah, mendapatkan Lailatul Qadar, maka Allah akan wujudkan hal tersebut. Barang siapa yang bertawakal, bersandar, meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan wujudkan keinginannya. Quran surat At-Tolak ayat 23. Kiat ketiga adalah husnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Allah akan mendatangkan Lailatul Qadar dan sukses menutup tahun ini dengan husnul khotimah jika kita benar-benar berusaha dan berdoa husnuzon kepada Allah. Kiat keempat, ini adalah partai final, dan kekalahan yang paling menyakitkan adalah kekalahan di partai final. Kesalahan, kekurangan, kehilafan, kemaksiatan yang kita lakukan selama 20 hari ini masih bisa berakhir manis. Nabi Muhammad SAW bersabda,
Sesungguhnya amal ibadah tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga dengan amalan kita di bulan suci Ramadan. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi salah satu hamba yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.